menurut gue ini salah satu karakter lu tuh tidak tergantikan ya. Mungkin dibully apa dan lain-lain. Orang terdekat lu ada yang pernah ngobrol gitu, Ben, kamu kok perannya itu sih? Ada nggak mungkin dari keluarga atau siapa? Aku nggak pernah nanya langsung, tapi ibu karena udah tua ya, jadi kayak ada kekhawatiran itu sebenarnya. Oke. Kayak film terakhir tuh kemarin agak lain tuh, aku nggak ngajak ibuku. Oke. Nggak ngajak nonton, walaupun secara keseluruhan filmnya aman. Iya. Tapi kan scene saya nggak aman itu Pak. Jujur. Scene saya kan kayak gimana menjelaskan ke ibu bahwa bau anjing gitu kan. Gimana coba? Dari Alexa.Sain, Mas katanya mukanya bisa berubah jadi ungu. Emang bener masa ungu? Meninggal itu bener. Parah, kacau lu. Enggak dong ya? Ijo tua bisa. Emang bener Bang Benny bau anjing? Jujur gue di sebelah dia. Enggak. Enggak aman. Tapi lebih bau. Ke kambing. Selamat datang Benny. Terima kasih Bang Riko. Benny, boleh ditanya ke semua komika temen gue, Brata dan lain-lain. Gue bilang, favorit gue adalah Benedictivity. Saat muncul di YouTube gue tuh, lo yang lagi stand up di depan kampus. Itu udah lama tuh. Kampusnya di Romangun apa? Oh iya. Ada tuh lo pakai kemeja. Dengan mimik lo itu, wah gue jatuh cinta jujur. Sampai berikut yang lo bilang harusnya khotbah pastor galak. Itu gue ngakak jujur. Ini situ, biasanya kalau dipuji ngasih duit, tapi kayaknya lebih kayak Bang Riko sih ini. Gak ngaruh kayaknya ini. Gak. Tapi bener gue bilang wah akhirnya ketemu nih. Terima kasih Bang. Walaupun sebagian besar film rata-rata maaf digebukin. Ya kan? Yang digebukin mana lagi tuh ya terakhir ya? GJLS ya? Hampir semuanya Bang digebukin ada Bang. GJLS digebukin Estras Bang. Iya. Jadi ada cerita di situ dijambak Estras, nggak tahu Estrasnya tahu atau enggak. Jadi kan bisa bohongan ya, tapi dia jambaknya berapa kali beneran itu Bang. Bener jujur. Terus sampai agak lain 2. Menyala Pantiku ada juga. Udah gagah-gagah datang. Wah ini dia polisi. nih. Ternyata bab. Gagal misinya gagal jujur. Itu kayaknya dendam pribadi Bang Aco sih sutradaranya. Emang pengen ngatain aja Bang. Keren tapi. Ben udah berapa lama di Jakarta Ben? Jakarta aduh lu. Jogja kan? Iya dari Jogja. 2016 atau 15 mungkin ya. Udah di sini. Iya. Udah di sini. Oh udah 10 tahun berarti. 10 tahun. Tapi pindah-pindah Bang. Dulu pertama kali yang bener-bener stay itu di Cengkareng. Jujur jauh banget sumpah. Jauh. Kalideres Cengkareng. Kalideres. Iya. Gak jauh dari Bintang Emon tuh. Bintang Emon awal rumah keluarga dia di situ. Benar di situ. Dekat Dadap dan sekitarnya tuh. Uh-uh. Dulu kenapa pilih tinggal di situ Ben? Dulu sebenarnya karena ada teman kuliah yang jadi guru di situ. Oh. Terus aku masih bolak-balik. Akhirnya ngekos bareng aja nih daripada aku ngekos sendiri, biayanya juga lumayan. Bareng di situ. Akhirnya pas temanku pindah, aku yang udah stay situ, baru habis itu baru cabut pindah lagi. Oh sendiri akhirnya. Akhirnya sendiri. Oke. Padahal kan ngekos baru-baru gitu lagi ngerantau mungkin bisa ngekos di Pondok Indah. Atau di Kemang. Ada loh Ben, ada. Iya ada sih ada Bang, cuman kayaknya harus ngerampok dulu mungkin. Oke, jadi udah tuh 2016 tuh. Iya. Dari Cengkareng Kalideres. Berapa lama di situ? Aduh aku kalau tahun-tahun gitu nggak inget, tapi paling lama kayaknya so far masih di situ deh. Sekitar 5 atau 6. Lama. 5 atau 6. Baru habis itu ke Mampang, baru terakhir. Sampai sekarang. Terakhir ke Pejaten. Ke Pejaten dekat. Pejaten Pasar Minggu.
deket kantor agak lain. Agak lain benar. Bener, deket kan? Imajinari agak lain di situ. Iya, deket kan? Deket. Berarti. Ben, ada yang bilang jujur Ari Lasso. Ada kan beberapa kan? Ada. Dewa Bujana juga ada Bang dikit Bang. Dewa Bujana masih ada. Bener. Dewa Bujana masih. Tapi belum pernah ketemu dua-duanya. Sama sekali. Sama sekali. Ini kalau Bang Riko mau ngasih kejutan pas nih ya. Tanpa sepengetahuan gitu bisa nih. Mas Ari. Boleh gak. Wah boleh di-set tuh momen itu tuh. Bisa. Tapi lu ngefans? Ngefans sama dua-duanya. Musisi legend dua-duanya kan Bang. Dua-duanya. Satu ex vokalis Dewa. Iya. Satu gitaris Gigi. Gitaris Gigi. Oke. Tapi ternyata turun dari mobil pas gue liat dari bawah. The Gunners. Aman kan Bang? Aman. Asal nggak Messi ya. Gitu dem-deman. Bang saya Ronaldo botak. Masih Ronaldo yang asli botak. Ronaldo Bang. asli botak. Iya gak apa-apa. Harus diakuin Bang. Harus diakui. Iya. Justru pemain favorit pertama gue dia dulu. Ronaldo. Iya. Karena kan gue SD tuh. Juara dunia 2022. Ya udah SMA lah. SMA. Keren tuh botak terus ada sini. Dia Ronaldinho. Zidane. Tapi suka tuh gue. Pas di Brazilnya bukan di Internya. Di Brazil sih iya sih. Berarti udah hampir pindah ke Madrid ya. Itu karena dulu gini Ben. Sorry kepotong. Di era itu kan nonton bola Liga Italia kayaknya belum terlalu jadwalnya nggak pasti. Kayaknya ya. Iya. Kayaknya. Jadi kalau mau nungguin kayak sekarang agak susah. Iya emang. Kalau Piala Dunia tuh. Iya. Udah pasti tuh ada jadwal nih Brazil lawan ini. Sama mungkin Liga Inggris juga ya waktu itu ya lagi naik juga ya. Lagi naik. MU. Enggak, Liga Italia baru awal-awal tapi lupa itu di mana ya? RCTI mungkin ya Italia atau TVRI ya? TVRI. Oh masih TVRI ya? TVRI. Awalnya gimana bisa jatuh cinta sama Gunners loh. Gue jujur tadi pas lu naik gue sempet pikir kayak Arsene Wenger ya. Maksudnya tua gitu Bang. Bukan. Wibawa jujur. Kalau Arsenal warisan bapak. Jadi bapak itu suka hampir semua olahraga tapi yang paling suka bola. Terus kalau idola pribadi itu aku Inter. Waktu kecil ya. Waktu kecil. Abangku Juve. Bapakku biasa lah bapak-bapak. Klub bapak-bapak Itali. AC Milan. Bener. Gara-gara Belandanya itu kan. Iya. Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Bener. Van Basten. Tapi pas ada Liga Inggris. Gak tahu kenapa bapak tuh. Kayak ngasih tahu nih tim yang mainnya beda dari semua tim tuh Arsenal. Iya. Lapangannya kecil. Main bolanya kaki ke kaki. Padahal orangnya tinggi-tinggi Bang. Bener. Orangnya dari belakang sampai depan tuh tinggi-tinggi. Bener. Gitu. Tapi mainnya kaki ke kaki gitu. Bener. Nah itu akhirnya suka sama Arsenal. Zamannya Henry, Bergkamp. SD dong SMP. SD kayaknya dari SD deh. SD akhir-akhir mungkin ya. Atau SMP ya waktu itu ya. Stadion Highbury. Masih Highbury. Emirates kan baru-baru aja kan. Sempat dijuluki The Invisible karena tidak terkalahkan semusim. Iya masih Bang. Bukan sempet Bang. Sampai sekarang Bang. Itu belum pecah rekornya ya? Belum pecah. 49 pertandingan. Tanpa kekalahan. Dennis Bergkamp. Thierry Henry. Ljungberg. Swedia. Pires. Vieira kaptennya. Benar. Udah tuh dari situ lu. Arsenal nih gue. Iya. Pengen ke MU tapi kurang. Kenapa? Dulu enggak. Banyak ya di sini. Banyak. Tadi MU ini tim sejuta umat Bang. MU sama Juve. Kalau angkatanku Juve. Juve betul. Tim sejuta umat. Mainstream ya. Mainstream banget. Tapi main bola gak lu Ben? Main tapi main yang biasa aja yang nggak jago gitu Bang. Yang ngos-ngosan juga sih. Rutin nggak? Udah nggak pernah. Enggak. Paling anak-anak stand up Indo aja kalau ayo mini soccer ikut gitu. Primawan jago Primawan. Primawan gila. Kalau main bola kayak orang pengen banget masuk YouTube Bang. skill terus kayak pengen banget dipotong videonya gitu Bang. Iya. Tapi bagus emang keren. Jago dia. Apip paling ya. Aku belum pernah lihat mainnya. Apip Safi. Tapi tahu. Apip Safi tahu Barcelona. Itu bukan nama asli kan? Tapi Safinya? Iya enggak kayaknya. Nickname dia karena dia suka Safi kan? Kalau mungkin sama Betawi Sapi mungkin ya. Karena dia kan Betawi kan. Bener Sapi. Mungkin dia tapi milihnya pas Sapi gitu. Kalau Iniesta kayaknya enggak. Iniesta janggal. Janggal. Bener. Dia pas tuh. Ben total main film udah berapa Ben? 10 ada.
ada kayaknya. Kurang lebih ya. Iya. Kemarin tuh gue belakangan kan lagi beberapa kali ketemu Jegel apa. Tahun lalu aja gue tuh udah berpikir bahwa ini industri komika makin meroket, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Iya. Terlebih lagi dengan film Maga lain nih menjadi raja nih. Peringkat 1 film terlaris di Indonesia gitu. Lu pernah prediksi gak bahwa industri ini bakal sebesar ini, Ben? Apalagi lu terlibat di dalamnya tuh, film dan lain-lain tuh. Kalau prediksi kayaknya nggak sama sekali sih bang. Kayaknya nggak cuman aku deh. Orang-orang yang senior juga mungkin kayaknya nggak akan sejauh itu mikirnya mas. Film terlaris itu gila sih bang. Dan komedi kan. Film terlaris dan komedi. Iya. Dulu tuh kayaknya yang bertahan lama tuh Laskar Pelangi kalau nggak salah ya. Betul. Laskar Pelangi. Habis itu baru yang ngalahin aja kayaknya antara Warkop kalau nggak salah, Warkop. Reborn. Habis itu baru ada komedi lagi naik kan. Tapi kalau prediksi kayaknya enggak, walaupun dulu sempat diceritain Bang Panji karena dia tahu banget stand up kan, sama yang di Amerika juga dia tahu banget kan. Katanya kalau di Amerika tuh komik udah masuk industrinya hiburan besar banget. Di film juga mereka masuk. Iya betul. Belakang layar juga masuk. Dari situ kayak mungkin bisa, tapi bener-bener pas diceritain itu nggak kebayang sih bang. Bahkan aku pernah ketemu Ko Ernest ketemu terus habis ketemu tuh aku DM kayak, bangga nggak sih sebagai founder kan dia, stand up comedy bisa sejauh ini. Juniornya Ko Ernest itu udah kemana-mana. Waktu itu kalau nggak salah momennya lagi Jumbo film terlaris tuh. Jumbo film terlaris terus beberapa tahun lalu dong. Iya. Beberapa komika tuh udah jadi pemerannya tuh pemeran utama. Jelas. Itu kayak bangga gak sih kok gitu. Karena itu pertanyaannya berdasarkan aku gak nyangka bang. Gak nyangka sampai sejauh ini gitu. Jawabannya senang dia. Iya bangga. Terus ya dia kayak mudah-mudahan gak cuman sesaat tapi juga terus di maintain juga gitu. Betul. Bahkan film KKN juga ada teman-teman Fajar Nugra gila. 4 besar industri kalian semua loh. Amin. Bang Riko gak mau masuk kita? Kemana tuh? Ke komika. Saya gak lucu. Jangan. Tapi Ajis Pak Pres udah bilang berkali-kali. Nanti Green Boys sesekali boleh dong sekali-sekali. Gue lagi mikir takut gak lucu. Paling gak podcast paling deket Jambore bang. Itu salah satu yang seru. Stand Up Fest nonton gak? Gue lagi di luar saat itu. Tapi diajakin kan pasti. Diajakin. Jambore ini beda sama Stand Up Fest. Ini vibes-nya komunitas. Oh iya. Karena di hutan biasanya di hutan pinus kayak gitu. Nah itu terakhir Pak Wendy itu yang naik. Cuman tuh kan dia udah jam terbang senior, Ben. Iya, tapi vibes-nya penontonnya tuh kayak lebih kalem dibanding Stand Up Fest. Oke. Stand Up Fest tuh kayak kita pengen nonton banget komik yang lucu. Kalau Jambore itu kayak ini lagi lebih fun lah. Lebih fun gitu bang. Lebih fun. Per kita syuting Pak Ajis lagi survei, bener gak? Bener, survei. Kemarin Jogja, terus Purwokerto terakhir Purwokerto. Dan kalau gak salah bocorannya tuh di mix ya. Yang satu alam, besoknya kota. Kalau gak salah. Oh iya. Apa gue gak boleh bocorin ya? Kok aku belum tahu ya? Belum tahu nih. Kalau sebelum hutan apa? Kota gak? Oh Stand Up Fest? Iya. Enggak, stand up Jambore? Jambore enggak. Gunung. Hutan terus? Gunung alam sama terus? Hutan. Iya. Oh alam terus alam terus. Wah gue salah menangkap ya. Ini info A1 sih. Aku belum dapat. Iya Pak Pres. Hadis 2000 jujur. Tapi kalau diundang paling enggak kayak podcast gitu. Coba. Oh mau dong. Kemarin komunitas stand up fest Jaksel. Ikut. Kita talk show. Wih. Gue sama Wancoy. Sama Potes Ancur Minus Patra. Jaksel tuh Patra kan? Ini kan Sastra. Iya, Sastra. Udah tuh. Iya. Sebenarnya sih kita dari SMA tuh gue udah suka menceritakan cerita lucu di tongkrongan. Udah terbiasa sih. Cuma di depan audiens beda sih, takut gue. Tapi kan tinggal penyesuaian. Coba ya. Iya. Coba sama ya. Ada satu prestasi yang stand up itu salah satu senjata kan bunyi-bunyian bang. Masa sih? Diksi. Tapi gak pernah nembus sampai nasional kayak Bang Riko yang. Masa? Iya mana? Coba ada yang ingat gak?
paling sih ini ya Emily ya si Tretan Muslim. gitu. Iya. Itu udah mirip tuh bang. Maksudnya udah ada pelurunya ya? Udah ada pelurunya bang. Gue diantar semua jujur. Guru gue kalau misalnya nih kejadian Arif Brata. Arif Brata gue minta ajarin gitu. Maksudnya karena rumah deket gue Ben. Oh iya. Di Bintaro. Dia kan Pondok Aren. Bang Riko di situ. Aku kemarin habis dari situ. Bene soalnya situ juga bang. Bene situ. Fresh Market ya? Iya benar-benar. Daerah-daerah situ Yang ya? rumahnya blok ini kan? Jangan. Emang ke Bene pernah? Pasar modern dia. Oh iya Belakang. Oh iya. Iya. Bintang Emon deket situ. Segala macam. Muslim juga deket situ tuh. Betul. Betul. Setahu gue sudah pindah juga tuh. Frimawan juga. Ke situ. Bintaro. Oh kayaknya orang-orang kaya situ semua. Kagak gitu. Semua pada ngebahas loh. Beni harusnya di sini nih gitu. Enggak, kalau itu enggak ada. Kalau itu enggak ada. Yakin itu. Ben, apa namanya? Menurut gue ini salah satu karakter lu tuh tidak tergantikan ya. Mungkin dibully apa dan lain-lain. Orang terdekat lu ada yang pernah ngobrol gitu, Ben, kamu kok perannya itu sih? Ada nggak mungkin dari keluarga atau siapa? Aku nggak pernah nanya langsung tapi ibu karena udah tua ya, jadi kayak ada kekhawatiran itu sebenarnya. Oke. Kayak film terakhir tuh kemarin agak lain tuh aku nggak ngajak ibuku. Oke. Nggak ngajak nonton walaupun secara keseluruhan filmnya aman. Iya. Tapi kan scene saya nggak aman itu Pak. Jujur. Scene saya kan kayak gimana menjelaskan ke ibu bahwa bau anjing gitu kan. Gimana coba? Oh, ibu nonton tuh. Akhirnya tanpa sepengetahuan aku pas kan waktu itu liburan Natal di Jogja, terus pas aku pulang ternyata diajak adik nonton. Cuman aku sampai sekarang belum nanya responnya. Dan ibu biasanya kalau habis nonton filmku membahas di grup, kita ada grup keluarga berempat. Sampai sekarang belum membahas itu bang. Iya. Mungkin kayak aku ngirim psikolog mungkin ya. Cuman yang lebih sebenarnya ini efeknya. Cuman aku buat fun aja. Ini bang, kalau foto sekarang udah kayak Mas Beni bau anjing gitu bang, minta masa foto. parah. Kadang jangan gitu Des. Gitu tuh. Gitu sampai ada yang bawa anaknya gitu. Ini Beni yang bawa anjing itu, ayo foto gitu. Astagfirullahaladzim. Cuman karena udahlah gitu, foto udah gitu. Lu masih gini gak? Kadang sih sempat kayak sebenarnya bukan nyari bau anjing tapi takutnya ketika ini lagi udah pakai parfum belum ya gitu, takutnya pas foto oh iya beneran nih bau anjing emang sih gitu kan. Gitu. Oh serius Ben kalau minta foto gitu tuh? Iya. Gak sopan juga nggak sopan. Itu jujur termasuk scene golden scene top 3 versi gue juga. Mau bangga tapi gimana? Yang lagu Liodra 1, lagu Liodra 2 Musola, 3 lu. Musola gila sih itu. Itu Musola gila tuh. Kalau favoritku antara Liodra sama Musola. Kalau Musola kayaknya bener-bener di ini ya. Di kalau Musola tuh gue sebagai orang awam panjang tuh. Panjang. Tapi yang Liodra kayak diperes tuh. Peres. Jegel bilang begitu pada nengok. Keren. Terbaik sih itu. Gue bilang, gue pas lu habis itu, oh dia jadi polisi juga, lagi nyamar. Oke. Tapi di tayang mungkin udah takutnya spoiler. Enggak bang, kalau itu udah dijadiin iya sih ya. Di Instagram udah. Banyak, TikTok juga banyak potongannya. Iya benar. Cuman sebenarnya yang agak bukan kesel sih, menggelitik juga tuh pas Bang Aco ngubungin kan, yang ngubungin pertama ke Ernest. Ben agak lain 2 ikut ya. Wah seneng banget kan, agak lain 1 kan box office kan. Betul. Senang gitu. Ini sebenarnya yang minta bukan aku tapi si Bang Aconya langsung katanya kalau nggak ada kamu sinya nggak ada gitu. Mikirnya kan wah ini udah sekelas Reza Radian apa ya? Bener. Gitu, kan. Dalam hati kan gitu. Setelah reading pertama baru ini alasannya ternyata gitu. Pas lu di telepon lu ngacak gini kan? The next Tora Sudiro. Iya. Pas reading. Ya Allah. Main di aroma kita bang. Bener. Ya Allah. Kayak diperes banget bang jeleknya bang. Kayak ini muka kayaknya udah deh bau kali ya gitu. Pas masuk Pati Jompo gagah tuh. Gagah bang. Polisi kan. Keren. Seragam 3 tuh. Truk.
Interview pas terakhir. Siap. Cuman aku positif thinkingnya sama Bang Aco kan tulis juga. Ini antara dia dendam sama aku atau sama polisi. Aduh. Iya benar. Lo nonton berapa kali tuh film? Sekali aja. Sekali Bang. Yang fullnya. Iya full. Aku tuh bukan. Pas premier. Iya. Aku makanya heran tadi kan kita sempat ngobrol orang yang bisa nonton 3 kali walaupun mungkin alasannya sama keluarga. Aku juga kalau nonton lebih sekali biasanya kayak pacar atau keluarga ngajak nonton lagi gitu. Tapi kalau film yang bahkan yang bener aku suka tuh karena kesempatan pertama tuh aku langsung bener-bener nonton banget Bang. Yang gak skip, bener-bener yang husuk, ibaratnya husuk ya. Kusuk banget, makanya aku jarang banget nonton film lebih dari 2 kali. Kecuali film-film yang kayak film luar yang butuh dipahami banget gitu, aku baru ini artinya apa ya gitu, pengen nonton lagi gitu. Oke, mantep. Selain agak lain, apa film yang ngebus lu nih Ben? Sebelumnya nih. Sebenarnya film pertama itu Sekawan Limo. Aku ngerasanya ya Bang. Setelah Sekawan Limo itu karena filmnya box office 2,5 juta. Itu lumayan tinggi. Filmnya Bayu Skak. Iya Bayu Skak, betul. Nah itu aku nandainya kalau di jalan dipanggilnya udah nama karakter bukan nama orang gitu. Itu berhasil betul. Iya. Dan habis itu film-film pada kayak nawarin gitu. Biasanya kalau film box office tuh pemain-pemainnya akan mulai dicari tuh kata senior-senior ya gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang sama Denis Adiswara? Cocote Tonggo. Itu, nonton gua. Bang Riko suka itu? Enggak, karena waktu itu mereka promo di konten gue yang lain. Ada Ayusita dan lain-lain kan ya. Iya. Itu juga ceritanya unik tuh. Iya. Jual jamu ya. Iya jual jamu. Iya, pasangan belum bisa punya keturunan. Itu bener tuh. Itu lumayan dalam. Itu aku ikut belakang layar juga Bang. Iya tahu. Komedi konsultan juga. Dennis cerita. Iya. Breakdown. Komedi konsultan. Ini gue awam nih Ben ya. Komedi konsultan itu kan next level tuh, bahwa memang dinilai udah bisa ngebuat skrip dan lain-lain sebuah film atau pertunjukan lain lah. Apakah semua komika berada di level itu atau belum tentu? Kemarin aku sempet nonton main filmnya Mas Hanung, ada satu pemain gitu ngomong kayak komika sekarang tuh bertumbuh. Dulu tuh sempat kalau komika main film tuh asik sendiri komedinya Bang. Oh, jadi nggak ngajakin tuh. Iya, jadi nggak ngajakin yang lain. Jadi kayak misal ada 2 komika mereka akan tektokan sendiri gitu. Oke. Nah pemain ini bilang dulu dia sempat ngerasain itu, tapi setelah ini dia sering main sama beberapa komika. Oh beda ya, sekarang pemainnya komikanya masuk ke cerita. Oke. Mereka benar-benar merhatiin cerita. Jadi ketika ngejokes, karena dari dulu tuh komika ketika diajak main film pasti disuruh lucu Bang. Kadang di skrip nggak ada. Kata-katanya nggak ada. Suruh improve ya gitu ya. Nah, aku ngerasa itu berhubungan dengan komedi konsultan juga. Mungkin kalau bikin scene-nya jadi lucu, semuanya mungkin punya kemampuan. Tapi kayaknya komikanya kalau pengen jadi komkon yang mungkin ideal, dia harus benar-benar paham film dulu. Bener-bener ngikutin film dulu, kalau bisa masuk gitu. Kayak Bang Awe namanya udah setinggi itu gara-gara kan dia namanya dia. Iya kan, nggak hanya sekedar lucu kalau menurutku, bahkan di agak lain pun nggak ada scene komedi yang mengganggu jalannya cerita gitu. Iya setuju. Semuanya bener-bener nyatu. Nah mungkin perbedaannya di situ Bang. Kalau yang baru-baru yang belum pernah ngerasain mungkin resikonya akan di situ. Tapi setelah kebiasa mungkin 2-3 film mungkin mereka akan paham bahwa bikin lucu di film itu nggak hanya bikin lucu tapi jangan sampai lepas dari ceritanya gitu. Aku mikirnya. Iya. Jadi tanggung jawabnya lebih gede ya. Gede Bang. Tanggung jawabnya lebih gede. Oke. Selain komika main film, ngapain lagi Ben? Lo ada usaha sampingan? Cuci motor paling. Regen. Regen jelas di Bintaro ada. Walaupun ini bannernya segini Gen, duit lo banyak masa segini. Bannernya kecil. Ya, di Bintaro Jalan Kesehatan tuh. Bang Riko pernah nyoba berarti? Di sebelah itu cuci mobil. Gue biasanya cuci mobil di sebelahnya. Pas gue keluar Regen. Oh dia hanya motor. Motor doang Regen. Karena dia anak motor tuh. Kayaknya ya. Iya. Oh dia gitu Regen. Ya. Tapi bener ada cuci motor? Enggak Bang. Tahu. Tapi kalau mau boleh masuk, nanti aku cuciin gitu. Jangan.
Di bawah 1.000 lah ya. Karena live tuh, TikTok live. Iya, nanti aku mandi sekalian. Beno, gitu. iya. Ayo. Gope 1 juta. Belum pernah kan habis dicuci motornya bau anjing kan belum pernah. Aku nggak ada sih bang, nggak ada. Cuman Emang gak mau atau belum kepikiran? belum kepikiran bang. Maksudnya kan bikin usaha itu kan nggak gampang gitu kan. Betul, itu setuju. Kan Setuju. komik-komik punya usaha yang berhasil berapa, tapi kan yang gagal juga banyak. Tapi kalau cita-cita yang pengen banget kuliner bang aku. Kuliner. Pengen usaha kuliner gitu, tapi masih belum kepikiran gimana jalannya gimana. Menunya apa gitu ya. Apa? Ternyata nggak sesimpel itu karena ada hitung-hitungan lain juga kan katanya bang gitu. Bener. Sama yang pasti punya unique selling point. Itu dia yang Entah harus lokasi, apa bedanya apa. Almarhum Babe Cabita enak tuh. Keren. Dadar beredar. Iya. Enak. Jadi legacy kan itu bang. Bener. Untuk keluarganya kan bener-bener. Gue tinggal Bintaro. Di Bintaro gak ada tuh. Jadi gue harus GoFood BSD. Tapi bang Riko seneng berarti. Seneng. Aku juga. Gue repeat. Mantep. Dipesen tuh dadar beredar. Pedes banget walaupun ya. Iya. Yang cumi gue. Aku paru kalau aku. Oke. Cumi cewekku tuh suka banget cumi. Tapi paru. The best. The best itu. Asik. Teratan muslim? Bebek carok? Bicara jangan nggak usah. Ya, Oh jangan. nggak usah. Ya udah deh. Sorry Slim. Enak juga. Bahkan ada temanku apa sih Angie, kalau tahu Angie William. Padahal dia nggak di endorse, dia selalu makan bebek carok itu sih. Gue termasuk sering juga. Seneng juga berarti. Iya. Termasuk sering ya. Seneng karena porsinya sama bumbu cabai hitamnya enak. Iya. Kalau bebek emang Madura terbaik sih emang. Bumbu hitam tuh. Benar. Ben, lu percaya nggak? Jogja itu adalah kota favorit nomor 2 setelah Jakarta buat gua. Jakarta nomor 1 ya. Oh iya dong, kan saya lahir di sini. Kalau nggak lahir di sini, Masih suka sih kayaknya sih. Karena gue ternyata nih, based on experience, city boy gue Ben. Gue tuh suka gedung dibanding alam. Alam biasa aja. aku ada kesamaan di situ bang. Oh ya. Aku jatuh cinta sama Jakartanya itu cuman yang aku sampai sekarang masih bikin apa kadang di jalan emosi macetnya bang. Kayak Itu gak suka tuh? nggak bisa sih. Bang Riko udah aman banget ya macet-macet gitu. Ya gak aman banget enggak, cuma gak apa-apa lah mau gimana lagi Sama gitu. ini bang, kayak di Jogja itu kan jarang ada penjual yang pinggir jalan itu. Kalau maksudnya ada di beberapa titik doang gitu. Oh, ya. Kalau di Jakarta tuh kayak semua titik jalan. Oh, ini pecel ayam nih? Banyak banget penjual. Atau tahu bulat gitu-gitu? Kayak kalau Street food. Kalau Bang Riko pernah ke Mampang, Tegal Parang tuh. Oh tahu, jelas banyak. Itu banyak. jalan udah sempit tapi di kanan kiri ada pedagang itu aku yang nggak bisa gitu. Iya. Tapi kalau kota-kotanya itu aku bahkan healingku tuh kadang keliling, nyetir keliling. Tapi yang tengah-tengah kota gitu healingku bang gitu. Itu nikmatin Jakarta. Ke mana Cikini, Menteng kayak gitu tuh nikmat gitu. City Light ya, City Light ya. Iya itu enak sih. Kok bisa gitu, unik juga ya? Iya. Karena di bagian itu tapi kalau ke Kalideres sih jalanannya bang gila itu bang. Iya. Nah lu harusnya sebagai yang pernah besar di situ, kan udah sukses nih Ben. Lu bikin aspal gratis. Ada daerah dekat situ namanya Dadap. Dekat metro bukan Gua ya? lupa Kebon deh Jeruk gue. mungkin ya? Temen gue tuh ada namanya Bopeng. Content creator dia. Content creator profesinya di kolektor, bener. Oh iya. Itu tinggalnya di Dadap. Kayaknya pinggiran kali ya? 50% truk. Sama ada jalanan, ada tiang listriknya bang. Gak ada trotoar ya, tiang listrik. Di daerah itu jangan nggak pernah ada jalan namanya Perancis. Kok bisa Gue jalan? nggak ngerti. Kok bisa Fred? Sebagian besar mungkin agak debu apa. Itu Dadap Cengkareng itu deket-deket tuh. Kalideres. Iya. Bilang Emon di situ keras hawanya keras. Keras sih. Mungkin aku beruntungnya pertama langsung ke situ bang. Jadi ke Jadi daerah mentalnya jadi ya. mental jadi. Abis ke situ ke Mampang lagi, Tegal Parang itu kawasan-kawasan yang sempit-sempit gitu kan. Iya. Jadi udah aman banget kemana-mana kayaknya gitu. Tapi di sini betah nih. Karena ada duitnya sih. Kemana-mana deket juga ya Ben ya. Oh maksudnya di Pejatenya ya? Iya yang di Pejaten. Di Pejatenya betah bang. Itu kayak aku di apartemen cuman 2 tower. Itu Jogja banget. Kayak aku di Kalibata itu aku nggak pernah nyoba ya. Tapi ngelihat aja aku udah nggak akan bisa hidup di situ bang.
Apartemen Kalibata City. Oh iya, tahu ya. Kayaknya berjodoh di apartemen 2 tower tuh udah Jogja banget. Orang Jogja kan kayak nggak bisa yang crowded banget. Betul. Tuh. Makanya kalau kenal Mukti Intut, Belum ketemu langsung. dia nggak akan tinggal di Jakarta, dia lebih Jogja lagi dibanding aku. Oke. Dia bisa kayak kerja itu maksimal 2 hari, habis itu cabut. Tapi biasanya sehari bang tektokan dia. Oh gitu. Iya, Jogja Jakarta tektokan. Gak betah dia ya? Iya. Tapi gitu ya? kebanyakan Jogja gitu sih bang. Prawiro Taman. Suka Prawiro nongkrong Taman situ terbaik. gua. Iya. Biasanya gue nongkrong di Warung Heru. Warung Punya Heru, Mas Heru. Mas Heru. Segido. Nginep di situ juga nggak? Dekat ke situ. Kalau nginep di situ harus cobain soto Pak Parno. Oh enak ya? Soto Pak Parno itu buka sekitar 5:30 lah. Kadang jam 5 udah buka. Jam 6 tuh udah antri. Dan Soto ayam. Soto ayam, soto sapi. Gorengannya banyak dan kebanyakan yang jajan di situ warga. Itu untuk Jogja agak aneh karena orang Jogja tuh jarang jajan sebenarnya. Sebetulnya ya. Terutama yang emang keluarga di situ. Nah itu tuh bener kayak anak sekolah sama bapaknya gitu jajan di situ bang. Berarti kalau emang warlock udah jajan berarti segitu enaknya ya? Iya enak soto Pak Parno. Dekat apa? Belakang Greenhouse. Greenhouse mah orang-orang Jakarta harusnya Tahu. Yang hotel banyak. Belakang persis. Agak gimana ya kalau Jogja kan timur barat sih. Iya. Gue penasaran tuh. GoFood gak bisa. Harus datang ya. GoFood kayaknya nggak ada. Karena itu jam 8 kemungkinan udah nggak ada bang. Sold out. Iya jam 8 gitu kayaknya udah nggak ada. Jam 9 udah pasti nggak ada kayaknya. Gawat. Enak itu bang. Soto Pak Parno. Pak Parno terbaik. Belum pernah tuh gue boleh. Soto Pak Parno. Apa tuh dia gurih apa? Gurih sama bening tapi kaldunya tuh pas gitu loh. Kaldunya pas nggak yang berlebihan. Jadi kayak orang pagi-pagi tuh cocok banget itu gitu. Makanya dia jualannya pagi kan. Tuh. Oh itu pagi. Pagi, jam 6 pagi. Buset jam 6 pagi soto ya? Iya. Aku juga sore. Enggak, iya makanya kemarin temanku dari Surabaya agak kaget juga. Iya kan? Ternyata nggak umum ya. Kalau soto di Jakarta sih, kalau pagi tuh sarapan Jakarta tuh biasanya bubur, Mie ayam. nasi uduk, mie ayam. Mie ayam mah Jogja aneh banget bang. Gitu ya? Iya. Oh. Surabaya ternyata juga soto nggak terbiasa pagi. Makanya pas waktu itu aku ngajak temanku makan di situ orang Surabaya kaget juga sih. Oh gitu? Iya. Cuman itu pas kok bang. pagi jam 6. Ya boleh juga sih. Soalnya light terus ya kalau mau nggak berat ya berarti ayam, soto ayam. Soto ayam ya. Sate-sate ati ampela ada. Komplit. Ati ampela, telur puyuh, gorengannya anget. Gorengannya bener-bener restock terus. Restock terus bang, itu digoreng langsung, yang goreng mereka sendiri soalnya. Mantep. Jadi gak akan habis. Kalau gue gorengan jujur tipe yang misalnya tempe nih, gue suka yang garing. Gak dicelupin. Iya. Yeah. Bener. Aku sama cewekku sebel banget gara-gara itu bang. Ini masih pertimbangan kan, belum nikah kan, pertimbanganku dia tempe itu tadi. Masa? Kamu kenapa ragu? Kita beda prinsip soal tempe. Jangan. Tapi janggal gak bang? Tempe dicelup, tempe kan digoreng kriuk, iya. Dicelup ke soto bang, janggal kan? Janggal. Maksudnya ngapain beli? Iya kan? Kan ya udah dimakan aja kan? Bener kan? Oh dia tuh yang celup. Celup bang, dimasukin bener-bener diaduk bang, diaduk. Makanya di situ aneh banget sumpah. Lu pas makan, hah? Ternyata ini perbedaan kita. Iya. Seiman udah. Kayak... Tinggal di mana Ben? Pacar? Siapa? Di Cengkareng. Wah di situ. Oh iya. Lu kenal pada zaman itu? Enggak, senior kampus. Wah, ya senior dipacarin. Mampunya bang. Playboy. Enggak kalau itu bang. Udah jadian berarti cukup lama. 14 tahun. Wah. Iya gimana bang, orang cowok setia gimana? Enggak sih bang. Tapi 14 tahun bener? 14 tahun. 14 Tapi tahun. ada putusnya lah, sekali 2 kali yang putus serius gitu. 2011. Apanya? Jadiannya dong? Iya kayaknya antara itu. Waduh. Wah itu sih. Ini ya. Kasihan ya sama cewek. Oke. Oh gitu 14 tahun lama. Iya. Lama. Aku waktu itu ketemu Mami Nunung sampai dimarahin bang. Oh ya. Karena cerita itu. Karena buat cewek karena memang itu kan. Perlu segera mungkin ya. Iya.
Tapi mudah-mudahan tahun ini Bang. Amin, Insya amin, Allah amin, doain, amin, Bang. amin, amin. Di Jakarta apa ke Jogja nanti? Kalau gedung ini boleh dipakai sih di sini Bang. Kalau boleh sih, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Kan bonus dari film agak lain, seorang kan 1M. Amin. Ini meroket nih. Amin. Amin, 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 amin. Gedung di sini, gedung serbaguna nih. Ben, jadi sebelum kita syuting nih, kemarin yang gue mention di story tuh, kita udah lempar pertanyaan. Ada itu yang nanya Bang. Gak ada sih. Wow, kita mulai ya. Ya Allah. Bahap dari a.gils_. Bang, udah mandi belum? Parah. Ini udah pasti ke aku kan. Oh ini emang buat Udah pasti ke aku. Orang nggak akan perlu nyebut nama lagi. Udah. Udah. Jangan salah tadi. Mobil Vale gagah dia. Bet. Karena memang penuh, bukan karena sombong. Aku juga Vale kayak aduh berapa ya ini ya bayarnya. Tenang. Kalau Vale di kantor kita free. Free ya? Part of service tamu-tamu. Oh iya. Aman ya berarti ya? Aman. Nanti gue japri ya itu. Rekening berapa. Next. Dari Alexa.Sain. Mas katanya mukanya bisa berubah jadi ungu. Emang bener masa ungu? Meninggal itu. Parah kacau lu. Enggak dong ya. Ijo tua bisa. Hijau tua. Ini bercandaannya anak-anak Bang. Mukanya ungu, GJLS, Mukti, kayak gitu tuh mukanya gitu. Tipsy juga suka Iya. lancang, Tipsy lancang. Tapi aslinya sayang dia Bang. Sayang. Cowok kan begitu kan, nggak bisa kayak pelukan gitu kan nggak bisa. Itu love language. Love language-nya Ipsi maki-maki aku. Iya benar. Dia punya band juga. Orkes Pensilalis. Suka manggungnya di Jogja kan? Iya. Seringnya di Jogja maksudnya. Oh iya karena linknya di situ sih. Iya kan? Iya. Jakarta diundang lah Bang Riko kalau ada event Orkes Pensilalis. Full jadwalnya. Kata dia gini. Iya. Bang, saya Coachella sih. Aduh. Kayaknya next year ya. Iya. Kata dia. Sip. Bang, Sondrenalin sorry. Full. Sondrenalinya aja yang di Sumba ya itu ya. Terakhir Super Bowl. Wah udah. Super Bowl. Tapi next boleh tuh. Halftime. Itu kan band utama Stand Up Fest. Iya dulu ya. Pasti ada dia. Iya dulu. Keren. Masa ungu. Siapa orang pertama yang ngatain lo ungu jujur. Aduh gak ingat Bang. Saking banyaknya orang yang ngatain aku lupa Bang. Sumpah Bang. Next. Dari Magetan Boyo selalu. Bang kenapa Hismi dan Mukti kalau ngomong Benny disensor? Apakah Benny kata terlarang? Karena kata itu hanya boleh didengar oleh mereka berdua mungkin Bang. Kayak ini Benny milikku gitu kayak. Gue gak yakin jujur. Bercandaan mereka sih mereka ini dari Jogja soalnya kita udah temenan dari Jogja kan. Iya, itu love language ya lagi dan lagi ya. Iya. Kata terlarang Benny masa begitu. Kacau. Next. Dari Sana J. Berapa gaji buruh pemetik buah pohon kaktus kayak lu Bang Ben? Bam ada. Ini pasukan-pasukan itu pasti. Bener. Kalau aku Mukti, Yusril, Lipsi ada di konten apapun pasti ada diksi-diksi kayak itu Bang. Pohon kaktus ya setara UMR Jogja lah. Alias Dikit. Jogja berapa sih Ben? Sejutaan paling Bang. Maka mungkin Hah? Masa 2,4? Serius? Tetap dikit sih Bang. Karena kemarin aku lihat ya ini dari data ya katanya biaya hidup terbesar kedua itu setelah Jakarta Jogja Bang. Iya bener gue sempat baca. UMR Jakarta berapa? 5 paling. Iya. Kalau nggak salah tuh tertinggi Tangerang Kota. UMR-nya ya. Karawang kan? Iya. Tuh. 2,6. 2,6. Coba Jakarta 5,8 apa? 5,3 gila 2 kali lipatnya tapi nomor 2 dia Bang. Nomor 2, nomor 1 Karawang ya? Apa Bang Riko mau jadi pemimpin Jogja? Ya. Bekasi Ben. Bekasi aja masih di bawah Jogja kan berarti biaya hidupnya kan? Tinggian Bekasi dibanding Jakarta kan? Tuh. Bekasi, Karawang, Jogja gak masuk itu 10 Kabupaten besar. Bekasi peringkat 3 loh. Iya. Jogja gak ada jujur di top 10. Biaya hidup nomor 2 terbesar kalau gak salah ya kemarin lihat di Instagram.
UMR-nya nggak masuk 10 besar itu. Keren Jogja, tapi harga bersahabat sih memang sih. Kalau jajan, kuliner 2,6. Nah jadi lu kalau dapet job lu gini aja Ben, Pak sesuaikan dengan UMR Jogja aja Pak. Jangan, Saya kecil. Ini alasan saya ke Jakarta kan Bang. Alasan saya macet-macetan, bertarung di Kalideres. Itu kan demi ini. Jadi misalnya tadi interview gini kan, apa bedanya kamu Ben dengan yang lain? Lu gini, sesuaikan dengan UMR Pak. Yang penting portfolio, setengah harga yang lain Pak. Jangan ya. Jangan Bang. Tapi bisa sih kalau karir lagi turun nanti bisa. Mau tidak mau jangan dong, amit. Berikut. Wah, Sigit Triple Six Sipit. Tahu nggak? Aduh si Ben. Aduh siapa tuh? Mandi. Wow. Aduh. Mas. Tapi Ben, mandi sehari berapa kali? lu percaya atau tidak? Gue baru notice, gue tuh mandi sehari 2 kali. Gue. Iya. Sebelum berangkat dan pulang berkegiatan. Aku sama sih. Wancoy sekali. Kenapa? Bahkan menurut dia tuh sekali kok. Tapi dia nggak bau Bang. Kamu Maksudnya aman. Bau. 2 kali bau. Amit-amit jangan Bang. Amit. Udah jelek bau lagi Bang. Kalau enggak salah satu aja gitu Bang. Jangan jelek bau gitu. Makanya kalau dibecandain Mukti si bau jangan. Udah jelek. Pilih satu ya. Pilih satu aja gitu. Cuman iya Bang Wancoy aman aja. Maksudnya kayak orang mandi sehari sekali. Iya sih. Iya. Cuma orang yang punya habit mandi sehari sekali ternyata banyak. Oh iya. Banyak ternyata. Tapi waktunya kapan? Berangkat. Dia suruh pilih tuh antara sebelum atau sesudah berkegiatan. Kan gue suka keluar kota sama dia. Gue sekamar nih. Biasanya tuh karaoke keringetan kan. Iya. Mandi dia pulang biar tidur nyaman. Paginya udah gak mandi lagi. Nanti ambil malam lagi. Baju tidurnya itu. Jadi baju check out itu yang lecek dia tidur. Wancoy. Tapi bangun aman. Badan siang gitu gak? Gue lebih ke gak nyium sih ya. Tapi kalau gue juga tim 2 kali gue. Iya. Mandi. Iya. Sampai rumah. Biar sampai tempat tidur itu fresh aja. Iya. Sama berkegiatan. Terutama di Jakarta ya Bang. Kalau di Wonosobo mah masih aman. Dingin. Swedia dingin. Batu Malang dingin. Batu Malang masih masuk akal. Tapi kalau Jakarta kayaknya enggak deh. Iya. Lagi pula kan untuk kebersihan gak ada salahnya ya. Iya. Tapi mungkin Bang Wancoy orang yang dianugerahi itu kayak. Kalau aku gampang keringetan. Kalau tangan gara-gara asma. Tapi kayak kaki gitu. Kalau kaos kaki sehari nggak ganti, besok dipakai lagi ya bau gitu. Nah kalau kayak pernah dengar podcastnya Bang Komeng nggak pakai kaos kaki Bang? Nah gue tipe kulit gue juga kering Ben. Jadi kalau gue main basket basah hanya di sini gue. Jadi gue susah keringetan. Nah jadi gue pakai kaos kaki juga kering sama kayak Bang Komeng. Gue nggak pakai kaos kaki masih aman. Bisa. Wah enak banget itu Bang. Sebenarnya. Enak banget. Berarti nggak pernah kayak ada dari kecil masalah kaki bau gak pernah ya? Alhamdulillah karena kering. Enak kering. banget. Badan gue kering. Kering. Susah keringetan juga gue. Berarti Bang Wanco juga sama kayak gitu. Mungkin ya. Bisa jadi. Mandi gak apa-apa. Aduh sih Ben. Parah sih gitu. Next. Edin _ Fabi 10. Benny, apakah sampean orang yang ada dalam lirik lagu Pelangi? Pelukismu Agung. Siapa gerangan? Pelukismu Agung. Siapa gerangan? Siapa gerangan gitu ya? Nggak tahu nih plesetin garangan mungkin ya. Garangan tuh luwak kalau tahu. Luwak gitu. Bahasa Jawa. Luwak, iya Jawa. Garangan. Luwak dari kopi luwak. Iya kayaknya. Luwak. Kayak. Oh beda jenis ya? Tapi musang ya? Luwak sama musang tapi mirip kan? Mirip. Ini tahu orang Jawa ya? Jogja jangan salah. Videografer kita Yudis. UMY Muhammadiyah Yogyakarta gila. Pengikut. Enggak, yang itu dipotong aja. Dipotong. UMY. Di situ UMY. Yang itu dipotong aja. Oke. Lukis Bu Agung. Next. Tunggu _ Priambodo. Apa benar pernah reinkarnasi tapi inget? Orang reinkarnasi kan nggak tahu ya. Iya ya. Iya, dia inget. Ini
Si Mukti dulu awal-awal gitu. Dia ya? Iya, sosok reinkarnasi tapi ingat. Maksudnya. Orang kalaupun bener mah gak inget ya. Iya. Alexander Graham Bell mungkin. Dulunya siapa? Aku siapa kira? Kalau menurut Dari auranya nih ya. dari auranya menurut dulu. gue nih. Siapa bang? Pele. Apa nih dari skill apa dari bentuk nih? Skill. Oh, skill, alhamdulillah. Jadi skillnya Pele tuh dalam lo stand up menurut gue sama. Kan lu favorit gue di komik Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Bener. Terima kasih bang. Jadi gue liat Pele is that you? Di saat gue ngeliat. Kan Pele udah meninggal. Udah maksudnya apa nih bang? Kan reinkarnasi harus udah meninggal dulu Iya, kan. pas. Udah gitu. meninggal terus jadi siapa kan? Iya benar. Lu. Alhamdulillah dari Pele ya. Menurut gue. Atau jangan-jangan Pele dulu main film di Brasil juga dikatain bau anjing juga. Nggak tahu kita bang. Iya bener. Pele enggak juga sih tapi beda sih beda. World Cup 3 lu dia lu. Piala Dunia 3 ya. 3. Ya tapi skill-skill itu yang kayaknya di zaman sekarang nggak ada lagi ya. Dia dribblenya kan sampai juggling gitu kan bang. Oh dia yang pertama tuh di era itu. Iya kan. Iya. Pele terbaik. Coba Pele terbaik katanya Ronaldo. Karena aku hidupnya di era Era Ronaldo. itu. Era Pele kan gak pernah nonton yang pertandingannya langsung gitu kan. Pele Maradona pilih mana Ben? Aku sih Maradona sih. Bang. Iya sih. Kalau skill individu ya. Iya. Kayak emang ditakdirkan jadi pemain bola aja gitu Maradona. Walaupun bandel. Iya. Kalau Maradona Messi aku pasti tahu Bang Riko milih mana. Pertanyaan berikut. Messi kan? Messi ya. Iya. Ben, Apa? Messi ya. Sampean Messi ya. Aku Maradona kalau. Oh Maradona. Iya masih Maradona. Karena nggak ngitung gelarnya ya, maksudnya. Iya. Emang seniman aja gitu kalau Seniman, menurutku. iya. Gitu. Top 5 pesepak bola sepanjang masa versi Benny. Paling yang pernah aku tonton aja ya. Ya. Yang pertama pasti Ronaldo. Bukan Ronaldo 7 dong. Luis Nazario udah 5. Luis Nazario udah 5. Ronaldo botak Brazil. Ronaldo The botak. real Ronaldo. The real Setuju. Ronaldo. Tapi ini kriteria aku ya. Bukan jadi yang terbaik banget Iya. ya. Nomor Kayak random lah. Nomor 2 Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. Nomor 3 mohon maaf nih Bang Messi. Messi Bang. Apa-apa. Gue akuin untuk CV ibaratnya ngelamar kerja diterima dia. Diterima. Perfect. Diterima. CV. Gue appreciate kok apa yang dia lakukan. Iya. Nomor 4 Ronaldo deh. Ronaldo Brasil pas sudah pensiun maksudnya. Ya. Masih jago Bang itu Bang. Ronaldo ini Portugal. Berarti Ronaldo Portugal di atas Pele Maradona dong? Kan belum lo sebut. Yang aku tonton tapi Bang. Oh iya. Yang era aku. Iya. Yang era aku. Ronaldo 4. Dia kalau nonton ini sih Benny, I hate that. Karena Why I'm number 4? Kalau di DM lu gimana? Tapi kalau atasnya itu Iya benar. dia aman kayak. Enggak, cuma kalau atasnya itu coba kalau kan duanya Henry. Duanya Henry ya. Iya. Tapi paling hormat juga dia Bang. Iya. Henry mah. Pernah didorong dulu di MU. Ada tuh yang match yang Ronaldo sama Henry comeback 3-2. Iya. Dia lagi baru-barunya tuh kalau nggak salah ya. Baru. Iya. Oke. 1 Ronaldo Brazil, 2 Thierry Henry, 3 Messi, 4 Cristiano Ronaldo. 5 siapa? 5 aku Diego Milito aja deh Bang. Rare, gue akuin rare. Diego Milito. Karena itu yang ini Bang, aku dulu pas treble sampai kayak nggak nyangka gitu Bang, Inter. Jose Mourinho era. Iya, Jose Mourinho era. Dia salah satu pahlawan di situ Gue tuh. akuin. Mirip Sylvester Stallone, Rambo. Sumpah. Tak kira cuman aku doang tuh. Bahkan gue ini kayak Benny deh. Gue sempet gitu tuh. Jauhan kalau itu. Jujur jauh. Pas gue dari samping Benny deh. Jauh tuh Ben. Kalau instingnya masih Bang. Aku striker posisi Bang dulu. Iya. Iya, posisi striker. Karena males gerak doang sih. Enggak, tapi bener dulu pemain bola aktif bener. SMA aja, SMA. SMP. Masuk tim sekolah. SSB ikut tim sekolah waktu diadu sama sekolah lain ikut. Dulu musuh bebuyutannya anak STM. Jadi Oke. SMA aku negeri, satu negeri kan. Musuhnya STM. Nah itu aku cetak satu-satunya gol. Sepanjang karirmu. Iya, masuk sekolah udah. Terus Bang. Itu cewek-cewek gini tuh. Benny tuh. Iya, masuk. Banyak yang deketin gak? Cewek-cewek apa gitu? Hampir karena cuma bertahan 10 menit itu Bang. Jadi
Setelah masuk kelas tuh kayak orang udah lupa gitu kayak nggak ada apa-apa gitu kayak. Oke. Pertanyaan berikut Ben. Wah, aku ini susah nih. @NVC Turnal Fahmi _. Apakah benar Benny pernah memakan makanan sarapan tentara? Itu lagunya Orkes Pensilalis. Oh. Belum pernah dengar berarti ya? Yang bagian ini belum. Benny memakan makanan sarapan tentara gitu. Cuma sebuah lagu berarti. Emang makanan tentara apa ya? Paling yang kaleng-kaleng gitu Bang. Kan ada kan yang Ransum yang udah berapa tahun yang lalu dibuka lagi. Oh gitu. ceritanya mereka mungkin lagi berperang kali ya. Si tentaranya iya. Tapi itu dulu lagunya kata si Hipsi diciptain inspirasinya dari aku Bang. Pas masa-masa aku terpuruk sih. Jadi judulnya Mata Roda. Jadi kayak dulu tuh aku awal-awal stand up masuk metro naik. Terus habis itu kayak males gak bikin apa-apa. Di Jogja turun. Nah itu tuh kata dia tuh nyeritain itu Bang. Si aku yang dulu males bikin konten, males apa gitu. Makanya stand up udah gak laku ya kamu ngapain gitu. Lagunya tentang itu katanya. Tuh. Ternyata Benny membuktikan dong. Gue bangkit. Amin. Gue laku lagi. Amin, alhamdulillah. Bener gak? Tapi emang bener Ben, ada era lo kayak stagnan gitu betul? Ada Bang, dulu di Jakarta yang di Kalideres itu ya, itu mungkin separuh lebih itu gak ada kerjaan Bang. Bisa 3 bulan baru ada kerjaan sekali gitu. Servis AC. Iya itu pun servis AC, tapi sambil ngejuk gitu Bang. Itu kenapa tuh Ben? Persaingan ketat, apa lu lagi agak buntu dari sisi kreatif mungkin? Ketat sama waktu itu aku stand up mentok Bang. Jadi kalau Bang Riko tadi mention aku ada yang deadpan gitu. Nah ternyata bikin materi kayak gitu tuh susah Bang. Oh. Materi yang pendek-pendek gitu. Oke. Makanya yang video selanjutnya kan yang pastor itu kan aku udah gak gitu lagi. Iya. Yang beda bisa interaktif gitu. Nah aku ngerasa kayak aku di situ mentok tapi aku nggak tahu mau berbuat apa gitu. Jadi ya nggak dapat callingan, stand up juga nggak pecah. Kalau udah nggak pecah kan ya udah mau gimana lagi kan, nggak dipanggil gitu. Bener. Tuh. Kalau karakter halo namaku Benny itu dari awal tuh. Dari awal keren. Muka flat, jujur muka flat. Orang udah ketawa tuh 10 detik pertama ya di situ. Tapi itu gara-gara grogi Bang. Jadi aku menarik nih. Tipenya kalau nggak kenal orang, aku akan jadi orang yang diam, nggak ngajak ngobrol gitu. Tapi kalau udah sama teman gitu ngobrol aman gitu. Terutama dulu ya. Nah penonton ini kan aku nggak kenal, jadi gaya yang paling nyaman buat aku itu minim interaksi, pendek-pendek gitu. Akhirnya nemunya itu. Ternyata syukurnya jadi karakter. Jadi karakter waktu itu. Orang udah ketawa. Boleh. Itu masih dipakai sampai sekarang gak Ben? Enggak sih, kalau deadpan-nya enggak, tapi kalau self deprecatingnya masih tuh. Pasti kan orang kalau apalagi gara-gara film-film aku kebanyakan jadi keset kan pasti harus dibahas juga kan di materi gitu. Oke. Ben ada gak sih Ben film lu jadi jagoannya gitu, jadi playboy? Ada harusnya sih. Belum sih. Tapi kalau orang yang menjijikkan ada tuh GJLS kan jadi kayak om-om ini kan, mesum gitu kan. Oh iya. Di GJLS. Iya. Kalau playboy kayaknya enggak deh. Walau ujungnya dirangkul alias digebukin. Iya digebukin. Ada yang jambak beneran lagi. Jambak itu sama Estras Bang. Bam. Kacau. Lu gini gak? Siapa tadi itu siapa gitu gak? Sumpah nyariin. Karena enggak hanya sekali Bang. 4 kayaknya. Jadi kayak 1-2 kali udahlah. Aman lah gitu, namanya orang nggak sengaja kan. Tapi ternyata sengaja emang di ini nyari gitu. Parah. Adik aku nggak saya Bang, maaf ya Bang, nggak ada. Rispo sempat nunjuk katanya yang itu gitu, tapi nggak tahu Rispo kan omongannya sembarangan kan. Ntar orang udah dimarahin ternyata salah. Rispo. Kita syuting lagi di Tanah Suci jujur. Iya. Agak nggak nyangka. Mantap. Tapi keren. Keren Rispo. Pertanyaan berikut Ben. Muhammad.Hairul. Kalau dikasih kesempatan hidup lagi mau jadi apa? Good question. Jadi apa tapi bukan jadi siapa ya? Wih. Jadi apa? Kayaknya good question emang dari depan tapi di belakangnya apa itu? Ini apa benda atau sosok? Masa benda ya dia ya? Iya. Jadi jemuran mungkin Ben. Jadi jemuran aman tuh. Aman. Ini jadi apa jadi siapa? Jadi siapa deh misalnya deh.
Jadi siapa? Aku pengen banget cita-cita yang gak keturutan tuh 2 sih. Antara pemain bola sama musisi bang. Musisi tuh kayak apa? Auranya itu di panggung tuh Anjir. mau siapapun kalau udah punya karya tuh kan ini Gue kan. kebayang keren tuh loh. Rockstar ya. Iya gitu. Makanya sama Yono Bakri iri banget tuh. Orang Ini nanti datang jadi gak dia? nggak tahu nih nanti dia. Nanti. Masih jam tidur sekarang. Hah? Kukang kan jam segini. Bang. Wow. Kemarin belum lama nikah. Nikah. Mantap. Nikah. Keren. Mantap. Jadi musisi atau pemain bola? Tapi kayaknya musisi deh. Rockstar ya? Rockstar karena pengen main musik juga aku nggak bisa, pengen gitu bisa Vokalis aja jadi? vokalis, maksudnya kalau bisa punya skill baru ya main musik sih. Oke. Itu main gitar gitu. Genre apa genre? Genre pangdut mungkin. Bang. Kan ada goyang, pang kan goyang bang. Iya benar. Bisa Bisa pangdut. Oh tuh cewek-cewek makin banyak tuh Ben. DM. Iya sih. Maaf nih, gue nanya, ada nggak cewek yang menggoda via sosial media bang? Ini kayak apa gitu? Ada nggak? Aduh bahaya sih ini kan. Ada beberapa. Gak percaya? Kok gak percaya? Parah. Ada. Selingkuh pernah bang. Gak mungkin. Selingkuh itu pernah. kalau sampai selingkuh, circle lo marahin lo tuh. Iya sih. Waktu itu dimarahin emang di. Selingkuh pernah. Benny selingkuh. Pernah. Cuman kan namanya, ya kan orang kan tertariknya beda. Kadang kan ada yang. Nggak ini bohong kan? Pernah bang. Dengan cewek lo yang ini? Iya dulu. Selingkuh. Tapi selingkuhnya jangan dibayangin kayak gimana ya, namanya kayak misal. Chatting aja kali gitu. Jalan bareng gitu. Ada. Cewek yang. Tapi nggak ngapa-ngapain bang. Nggak, cewek yang ngajak ada tuh. Ada. Yang dia yang ngajak. Sama-sama namanya bareng-bareng. Wah berarti di momen itu lu jadi rebutan tuh. Enggak, sebenarnya itu bukan pas lagi sekarang dulu bang. Ya tapi ada era itu kan. Lu pernah ada di posisi yang diperbutkan judulnya. Enggak. Tapi itu bukan, itu kayaknya orang udah kenal aja. Orang aku saling kenal gitu. Bukan yang dari followers gitu. Tapi lu mengkategorikan itu selingkuh. Iya karena nggak ngomong kalau aku bang. Jalan berdua Kalau nggak ngomong selingkuh sih bang. Terus lu jelasin ke pacar lu gimana tuh? Maaf aku waktu itu ngomongnya pas lagi di kereta lagi liburan mau ke Jogja. Aku ngomong jujur gitu. Terus cewekku nangis kan pas itu. Jahat Ben. Terus aku nyesel karena waktu itu aku ngomongnya pas baru nyampe Purwokerto. Jadi masih 2 jam lagi nih nangis di kereta dia. Harusnya pas sudah nyampe Jogja aja kan gitu. Oh dia curhat ke teman-temannya tuh Ben. Iya. Sedih nih gue. Kenapa? Diselingkuhin musang. Bukan gue yang ngomong ya. Cuman itu masa lalu bang. Maksudnya kan namanya anak muda masih pengen coba-coba kan. Kayak, tapi ini real lu pernah selingkuh ya? Pernah. Cuman menaruh rasa jadi kayak kayak gini rasanya kayak apa punya perasaan sama orang lain gitu loh bang. Yang jangan dibayangin yang Jakarta banget bang. Sebenarnya bukan momen itunya tapi ada cewek lain yang baik dia baik. Normal juga orang ini gitu ya. itu kayak jadi judul sih. Benny pernah selingkuh. Gawat. Yang nggak premel. Dulu tapi bang dulu. Iya sama. Sekarang aja. udah insaf. Foto dulu ada nggak? Foto ini kuliah. Udah lulus kayaknya. Udah lulus. Berarti udah gondrong kan? Gondrong. Lu kayak gini nggak 10 tahun lalu? Lebih gondrong lagi. Kuliah segini bang. Selingkuh. Iya apa-apa. Aman ya bang? Aman. Dulu masa lalu bang. Dulu. Masa lalu. Orangnya kalau diceritain juga malu paling. Next question. Edza_QLZ 13. Waktu sekawan Limo S1 pas adegan Leni sama Bagas. Sunse. Endingnya gimana? Cuman gitu. Bagas sama Leni bukan aku, jadi aku kan jadi hantunya. Oke. Jadi yang nyuruh mereka aku belum nonton, gitu. maaf. Oke. Cuman itu udah kejawab dong berarti. Apa? Endingnya bagaimana tuh? Endingnya kalau di tag sih nggak ciuman sih kalau ada waktu tag. Ini yang tadi lu ceritain filmnya ya? Iya filmnya. Yang 2, sekian juta ya? 2,5 juta. Banyak, itu udah banyak hitungannya. Risarat. Bang kalau ditawarin main film romantis,
pasangannya cowok mau gak 5M? Aku sih ambil sih bang. Bah, mikir. Gak usah mikir. 5M bang coba. Iya. Tapi kalau Bang Riko mah dikit ya. Enggak dong. Kenceng banget ini. Kalau Bang Riko nih 5M gak diambil emang? Enggak, gue enggak. Enggak, maksudnya sama pasangannya cowok ngapain dulu kan? Iya. Romantis doang, gak sampai ciuman bibir gitu kan? Pangku deh. Pangku aman bang. Sin pangku. Ya kan acting bang. Iya sih, kemarin aja agak lain Boris sama Iya. Itu 5M gak ya tapi? itu gak sih. Tapi aku aman banget sih. 80% sin gandengan tangan. Lu nih, misalnya lu nih. Pelukan 85% gak apa-apa aku. Tiap jalan gitu. Pipi nempel. 5M. 5M Diambil. Zaman sekarang bang hidup lagi susah bang. 6M ciumannya 30 kali. Bentar dulu nih. Kayaknya ini pertanyaannya buat dia dulu nih. Orangnya mau atau enggak kayaknya. Mau deh. 30 kali banyak bang itu bang. 10. 5 boleh. 6M. Tapi minta izin pacar dulu ya. Iya. Soalnya pacar kalau adegan yang nyeleneh romantis sama cewek aja dia masih nggak pengen nonton. Jadi boleh tapi nggak pengen nonton gitu. Kayaknya itu dia nggak nyaman karena dunianya kan beda kan. Dia kan guru kan. Oke. Dia guru jadi dunia beda. Jadi aku memahami itu. Nah kalau yang ini aku nggak tahu akan ngizinin atau enggak gitu. Iya. Atau kalau enggak lakuin dulu baru minta izin sih. Posternya itu yang lu gitu poster. Clipper itu. Kalau ibu disogok 1M mau gak ya ibu ya? Ya itu kan tinggal lu transfer. Iya. Terus yang mempromosikan film ini ISO Speed, Ronaldo, adegan lu itu tuh. Reels, Mr. Beast, Raffi Ahmad, Denny Sumargo. Tonton film itu tuh. Gitu. Paling ambil 6M ya tadi. Iya, tadi 6M nih, bayar depan loh. 6M. Tapi habis itu vakum 10 tahun kayaknya. Kayak kemana gitu bang ke satu daerah yang nggak orang nggak tahu ya. Nggak tahu gitu kita bangun rumah gitu di alam gitu. Udah gitu ternyata filmnya box office lo harus roadshow. Amerika kayak Jumbo. Jumbo kan roadshow tuh Asia. Aduh. Nanti dulu ya kalau itu ya. Cuma untuk 6M ambil. 6M ambil. 6 ambil. Gede banget. Gede betul. Next. Ed Iya Reza. Mas Benny setara Reza Rahardian di dunia perfilman. Jauh, jujur jauh. Tapi amin aja. Amin. Paling tidak secara portfolio salah satu film Benny sudah aja peringkat 1. Iya. Paling tidak ada portfolio itu. Walaupun adegan itu susah diceritakan ya. Alias bau anjing. Bau anjing. Tapi ya itu sih. Reza Radian aja sini itu gak bisa kok. Benar. Gak masuk Reza Radian dikatain bau anjing. Enggak bau tuh gitu. Walaupun impactnya di kemudian hari kalau orang mau minta foto. Sini nak. Ini yang bau abang bau anjing nih. Gitu. Dari jauh udah gini bang. Bam. Pertanyaan berikut. Banyak juga ya? Banyak. Ini ya. Gue Little Rascal. Nih tadi udah. Emang bener Bang Benny bau anjing. Jujur gue di sebelah dia. Enggak aman. Tapi lebih bau ke kambing. Setara kelatak dong aku. Setara sate kelatak dong. Sate kelatak gue suka jujur. Yang mana? Papong pasti kalau orang Papong Jakarta. Iya. Cuma gue ada cabang baru kemarin di daerah agak jauh tuh. Jauh dari kota. Jadi teman-teman gue yang Jogja tuh kalau gue suka ke Jogja suka kok ini ada yang baru rasanya oke. Gue lupa tuh yang terakhir di mana. Tapi dari kota jauh nggak? Setengah jam. Kalau pengen nyoba ini ada yang lagi naik daun nih bang. Mbak Lala namanya sate kelatak. Bener gak? Bener. Ini di kota deket daerah. Ini kita support UMKM nih. Iya UMKM. Mbak Lala di daerah? Jalan Kaliurang, tapi jangan bayangin Kaliurang yang tinggi ya, yang jauh ya. Ini dekat-dekat kota aja. Jalan Kaliurang di dekat Pasar Kolombo, belakang Pasar Kolombo. Itu enak tuh. Iya, dari Mukti juga tuh. Mukti sama ada teman-teman yang rekomendasiin, pas nyoba langsung bang, gila bang.
Enak bang. Krenyos kalau suka krenyos. Krenyos iya. Krenyosnya halus bang ini. Mantep bang. mantep. Gua suka. Bener-bener apa enggak yang bau kambing banget. Kelataknya juga mantep. Balala cobain bang. Balala. Oke. Gue garis bawahi. Mantep. Next. Dinaral Wahdi. Kenapa sih genderuwo sukanya diem di WC atau di hutan? Kok nanya ke dia? Kayak ada ini. Berarti ikatan darah gitu sama saya. Masa mirip genderuwo? Kan lebih ke malampir ya sebenarnya. Iya. Kemarin ada lagi video ibu-ibu bikin ini kostumnya mak lampir lucu banget sumpah. Pokoknya gue lihat. Iya kan? Iya. Mungkin apa? Lembab mungkin ya genderuwo. Jawab gak sih bang? Lu bisa jawab, saya bukan genderuwo, saya gak tahu. Iya gitu. saya bukan genderuwo, saya gak tahu. Iya. Tuyul boleh. Nah, tuyul boleh. Berikut, banyak. Banyak. That at berry.me. Probabilitas PSS Sleman naik ke kasta Liga Super berapa persen nih? PSS Sleman. Ngikutin gak bang Liga Indonesia? Lumayan. Ini karena di puncak klasemen lagi ketat nih per kita syuting. Yang Liga 1 ya? Iya. PSS Liga ini 2. Liga 2 ya. Liga 2. Tapi malah gak tahu kenapa pengen nonton malan. PSS Sleman agak susah nih bang. Agak lagi turun satu grup sama Barito Putra itu selisih 5 poin kalau gak salah. Terus bawahnya Persipura bang. Oke. Persipura Liga 2 tuh. Kayaknya udah kelamaan tuh Persipura, kayaknya waktunya juga sekarang. Nah itu gak tahu tuh sama PSS. Mudah-mudahan sih bisa sih naik. Berapa persen jadi? Kayaknya 70% Oh deh. besar dong. Mudah-mudahan ya. Besar, secara besar. peringkat sekarang masih aman. Secara peringkat. Tapi Peringkat nggak tahu. berapa sekarang per kita syuting nih? 2. Jadi grupnya 2, itu oke, dibagi 3 kalau nggak salah. Nah peringkat 1 tuh lolos. Peringkat 2 nanti playoff. Oke. Playoff oke. sama yang lain gitu. Mantep. Playoff. Istilah di basket tuh playoff tuh. NBA playoff. Iya. Gara-gara apa aku taunya bola dulu, jadi waktu ada tahu istilah basket playoff tuh jadi aneh. Kok playoff ya namanya, bukannya playoff tuh degradasi ya gitu. Iya. Kalau di basket kan sebelum ini Sebelum final. playoff ya namanya. Iya. Dan ketemu bisa 7 kali tuh. Best of 7. Iya, itu yang menang 4 duluan lolos babak berikut. Gila basket Amerika ini ya industrinya Hidup gila. sekali. Kayak diperes banget tuh. Bener. 7 kali. Bener. Sebenarnya gue setuju pola itu. Kenapa? Jadi kalau jago jangan cuma sekali. Bener masuk akal. 4 kali. Bener masuk akal. Cuma mungkin alasan transportasi apa, kalau Piala Champion kan finalnya sekali. Iya. Kalau sisanya home and away. Iya, sama mungkin kalau bola kompetisinya banyak bang. Betul. Basket ya cuman itu doang kan. Itu doang. Di Amerika. Siapa pemain favorit basket? Jordan sih pasti kayaknya. Bagus. Udah bener itu. Bukan Kobe Bang Riko. Gue Jordan Kobe sama setara, mereka sederajat. Sebenarnya O'Neal juga suka dulu. Keren. Pas duet sama Kobe. Lakers ya. Iya beda aja gitu O'Neal. Bener. Cincinnya 3 mereka bersama. Lakers. Bareng terus ya? Bareng terus. Abis itu Shaquille O'Neal cabut ke Miami. Miami dapat 1 cincin. Shaqnya 4. Kobe end up-nya 5 cincin. Dibalap lagi sama Kobe. Gitu. Tapi Kobe salah satu pemain NBA legend yang orangnya sangat humoris. Oh bang iya? Iya. Lucu banget. Si Jordan enggak? Apaan tuh Bil? Bam. Lucu banget. Oh iya. Alarm buat? Gak tahu bawaan jam soalnya. Oh nanti berhenti deh. Nunggu berhenti. Kemarin ada granat sih deh. Emang iya? Bisa kayak itu. Coba. Jujur kita ketahuan banget baru. Ini set baru berarti bang? Iya. Khusus nyambut lo. Oh jam itu. Ah udah tuh. Iya. Yudis. Nih dia nih. Jogja. Asli Jogja. Magetan. Kuliahnya nih Jogja. Kuliahnya Jogja. Tapi mukanya Jawa banget sih bang. Neng di. Sosokan. Terlalu Jakarta. Tapi basket dari siapa awal-awal bang? Jordan ya? Jordan era gue dari Berarti sama kelas 4 SD. Apa tuh Utah Jazz? Ya Bulls. Tahu Utah Jazz tahu. Carmelo. Bener, John Stockton. Iya tahu. Dulu sampai nganggep Utah Jazz tuh antagonis bang. Memang bener. Mainnya karena lumayan kasar juga ya dulu kayaknya. Lebih secara psikologis tuh semua hero-nya Jordan. Jadi kalau jagoan kita dikasarin kayak lu antagonis lo. Iya bener. Bener. Gue ada pengalaman lucu Ben. Apa?
waktu itu gue kerja kantoran lah. Lagi ada roadshow di Jawa, satu mobil sama atasan gue. Itu GM tuh. Roadshow apa bang? Roadshow si event brand gue itulah. Di mobil tuh gue dulu tuh. Jalur darat kita Jawa Tengah, Solo ke Semarang gitu-gitu. Udah nih lagi nyantai, si bos gue ngomong, Riko kamu anak basket ya, saya baru tahu nih. Oh iya pak gitu. Saya sih, gue belum lanjut ke topik berikutnya deh gini. Saya sih tim favorit saya Utah Jazz tuh. Bam, bos gue. Janggal jujur Jang. Carmelo buat saya pemain terbaik. Ada momen itu tuh. Krik-krik gue di mobil tuh. Gue balas apa ya? Itu kalau teman bisa gue. Iya. Janggal, semua orang Bisa suka. kita banterin ya. Tapi saat itu Tapi kok bisa Carmelo ya? itu unik. Kan dia eranya Jordan banget kan Carmelo tuh. Bareng. Sepantaran banget kan. Tapi Wancoy juga anti mainstream. Dia sukanya Phoenix Sun dan Charles Barkley. Oh aku gak Tapi Charles Barkley itu gue masih dapat keren ya, emang keren. Oh, galak, suka berantem. Carmelo janggal. Janggal. Walaupun dia hebat ya. Hebat. Cuman pasti ketutup dong. Iya, the mailman. Bos gue, jujur gue diem tuh. Kalau kamu, gue jawab dengan pelan. Jordan sih pak. Terus? Dia diem. Oh iya. Diem, ganti topik. Berarti dia semaratik itu ya. Iya, fanatik itu. Gitu. Kalau Pippen sih masih mungkin ya. Scottie Pippen ya. Iya, Dennis masih- Rodman. Rodman dengan keunikannya. Bener. Gitu. Carmelo janggal sih. Janggal. Carmelo janggal. Indonesia siapa bang? Ali Budimansyah. Jordan Indonesia itu Ali Budimansyah. Denny Sumargo juga jago. Iya. Aku ngikutin banget. Aku ngikutin banget zamannya Kelly sama Denny sih. Bener, Kelly Purwanto. Iya. Kelly Purwanto mainnya kayak Allen Iverson tuh, menghibur banget. Allen Iverson gila. Philly ya, Philadelphia ya. Bener. Lu bilang Philly aja udah keren tuh. Bener tuh Philly. Nah, kotanya Will Smith. Oh iya. Iya, Will Smith. Dia berarti dukung ini tadi. Oh, Philadelphia Sixers. Iya. Barkley. Dulu tuh Barkley sebelum ke Phoenix Suns, Philly. Allen Iverson, Dr. J. Sekarang Joel Embiid. Iya. Allen Iverson keren sih. Tato. Lu gitu dong, Ben. Di ini apa dreadlock ya? Dreadlock. Cocok kan panjang. Tapi agak mundur nih pala nih bang. Terlalu ini. Pemain NBA favorit sekarang? Aduh sekarang tuh nggak terlalu. Steph Curry. Ada ini ya kalau kecil tuh poin apa ya? Point guard. Point guard ya. Iya. Aduh aku ngikutin dia bang, kulit hitam juga. Timnya apa? Aduh lupa aku bang. Pemain baru apa lama? Steph Curry sih yang paling terkenal, bukan? Kayaknya setelah dia dikit deh. Setelah dia dikit. Ada itu point guard. Badannya kecil juga bang, kulit hitam. Segini. Kecil banget, terlalu kecil itu gak main. Itu Timnya lupa apa ya? jago banget. Amerika pokoknya dia. Jago banget. Coba Jago sebutin banget. 1-2 nama. Masuk timnas gak? Kayaknya masuk deh harusnya. Harusnya masuk. Ada tuh yang baru-baru tuh Jason Tatum, Bukan. Jalen Brown. Yang baru-baru nih ya. Iya. Tapi yang kecil ya. Tatum kan Tinggi, bukannya gede. iya, kecil gue bingung sih. Jamoran. Kayaknya Jamoran deh. Gimbal. Dia pakai ini ya. Jamoran kayaknya aku nonton. Gimbal. Iya. Suka ngedang. Jamoran bukannya nggak terlalu. Jauh loh, dia lompat tinggi dia. Iya, tapi bukan kayaknya setingginya kayak Kari kan. Iya. Nyala lagi. Bob. Nyala lagi tuh. Bam. Alarmnya. Keren sih. Gue masih penasaran tuh basket. Gue sebut siapa lagi ya? Jamoran sih aku. Kari nggak tahu Bang Aut, nggak terlalu ini. Gak terlalu suka. Iya, maksudnya dia pasti orang setuju kalau hebat sih. Pendek siapa lagi ya? Tarik. Bunyi lagi. Dimatiin jujur. Jalen Brunson. Enggak aku enggak. Jamoran tadi kayaknya aku ngikutin deh. Tato, gimbal. Iya, kayaknya dia pakai ini juga panjang gitu. Apa sih namanya? Tengil tapi. Tengil. Nomor 12. Iya. Kecil. Kurus gak? Nah. Ini kurus nih si Jamoran. Kurus. Iya itu. Nah, Iya, mungkin dia tuh. Itu. Cuma karakternya gimbal. Segini. Kalau main diikat dia. Iya benar. Iya benar. Ya udah dia. Yang sering pokoknya dia pasti sering bawa bola kan. Iya. Iya. Dia sih. Sekarang nggak ini setelah era Curry sama LeBron nggak ini ya nggak ada yang menonjol lagi gitu. Belum ada yang sepecah mereka iya. Sekarang tuh Nikola Jokic, SGA yang kemarin juara OKC.
Sama Luka Doncic. Luka Doncic lupa aku. Oh maksudnya dia? Enggak, bukan. Aku Luka Doncic suka juga. Jamoran juga suka. Luka Oke, Doncic suka. Luka Doncic. Luka Doncic aneh banget. Dia kayak bukan badan atlet. Dia Bener, nggak lemes. terlalu tinggi. Badannya kayak agak gemuk. Tapi main 3 point Jago, gitu. jago. Gila sih, Dulu Boy. tuh kayak gitu mirip-mirip Larry Bird karakternya. Oh iya tua banget tuh. Maksudnya gak ada ototnya, gak ada Kulit putih ya, Larry kulit putih. Bird Jago tapi juara 3 kali. Celtic ya? Celtics bener. Larry Bird tahu. Tahu dia tahu. Ben 2026 apa aja nih yang mau dikerjain nih Ben? Kayaknya masih pengen di film. Tapi kalau bisa gak cuman main. Ini udah berapa kali komedi konsultan. Jadi kayak belakang layarnya pengen jadi sutradara mungkin. Amin. Atau mungkin diawali dengan nulis dulu. Oh iya, iya. Nulis film sendiri gitu. Kalau stand up mau bikin spesial sih. Tahun ini? Mudah-mudahan tahun ini. Mantep. Karena kalau anak stand up tuh karyanya ya spesial show itu. Iya benar. Tuh. Pokoknya gue doain semuanya lancar Ben. Amin. Lancar semua, sehat terus yang penting. Amin. Jadi sutradara juga bisa segera tercapai. Amin. Rezekinya bertambah. Amin. Amin. Sama bisa segera menikah. Kan Amin. tadi minta didoakan. Iya. 14 tahun. Tahun ini. Walaupun pernah diselingkuhi. Pernah tapi- selingkuh. Pernah selingkuh. Oh, Iya dia. Nanti takutnya fitnah ke Bener. dia kan. Dianya lo pernah selingkuh loh. Gawat. Ben, thank you udah mampir ya. Iya, sama-sama Bang Riko. Sukses terus. Amin. Mantap. Oke guys. Gue Riko Lubis. Saya Benny Sregar. Peace out.